Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Yunita. Saya dari kelas EKIS 5F dan NIM 1904010144 dan Prodi Ekonomi Syariah. Nah, kali ini saya akan memberikan video penjelasan dari beberapa materi dari manajemen proyek untuk memenuhi nilai UTS manajemen proyek. Jadi, materi yang pertama saya bahas itu adalah pengantar dari manajemen proyek. Terus yang kedua adalah pengantar dari analisis investasi, dan yang ketiga adalah peramalan dan perencanaan agregat. Yang keempat adalah pemilihan lokasi, yang kelima adalah desain produk dan jasa, dan yang keenam atau yang terakhir itu adalah kapasitas dari produksi. Jadi materi yang pertama adalah pengantar manajemen proyek. Menurut Budi Santoso, manajemen proyek itu adalah suatu kegiatan mengorganisasikan, mengarahkan, mengendalikan suatu sumber organisasi perusahaan dalam waktu untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam waktu tertentu dan sumber daya tertentu. Jadi manajemen proyek itu adalah suatu kegiatan mengarahkan suatu sumber daya organisasi untuk mencapai suatu tujuan bersama. Nah, dari manajemen proyek itu sendiri kita juga harus memperhatikan. Yang pertama adalah manusianya, bagaimana tenaga manusianya itu sendiri. Yang kedua adalah uang atau modalnya, karena dalam membuat suatu manajemen proyek kita harus juga memperhatikan yang namanya modal. Yang ketiga adalah material, artinya bahan baku dari pembuatan suatu manajemen proyek atau dari suatu perusahaan tersebut. Terus kita juga memperhatikan suatu metode. Nah, metode apa sih yang harus kita gunakan supaya manajemen proyek yang kita lakukan itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, pembahasan yang kedua yaitu tentang analisis investasi. Jadi kita bahas dulu apa yang dimaksud dengan investasi. Investasi itu adalah upaya penanaman modal untuk mendapatkan suatu keuntungan di masa yang akan datang. Terus analisis, apa yang dimaksud dengan analisis? Jadi analisis itu artinya mempertimbangkan sesuatu dalam memutuskan suatu hal. Jadi analisis investasi itu adalah suatu kegiatan penanaman modal untuk mendapatkan suatu keuntungan di masa yang akan datang dengan mempertimbangkan berbagai hal dalam memutuskannya. Contohnya kita harus melihat bagaimana keuntungan yang nantinya kita akan dapat dan lain sebagainya. Nah, analisis investasi itu juga sangat penting untuk memutuskan bagaimana ke depannya. Karena sebelum kita melakukan investasi, kita harus analisis terlebih dahulu. Bagaimana nantinya keuntungan yang kita dapat, terus bagaimana kerugiannya, terus apa manfaatnya, terus apa dan sebagainya. Jadi kita harus menganalisis terlebih dahulu bagaimana sebelum kita melakukan penanaman modal agar kita tidak rugi ke depannya maksudnya. Materi yang ketiga, saya akan membahas mengenai peramalan dan perencanaan agregat. Jadi kita bahas dulu apa yang dimaksud dengan peramalan. Jadi peramalan itu adalah memperkirakan bagaimana kebutuhan kita yang nantinya di masa yang akan datang, dari kualitas maupun kuantitas kita sendiri. Nah, dari peramalan itu sendiri juga dibagi menjadi 3. Jadi peramalan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Nah, jadi yang dimaksud peramalan jangka panjang itu adalah peramalan yang lebih dari 18 bulan. Contohnya itu seperti perencanaan pembangunan dan sebagainya. Terus dari peramalan penengah. Jadi peramalan penengah itu adalah peramalan yang dimulai dari 3 sampai 18 bulan. Nah, jadi contohnya itu seperti kayak peramalan perencanaan produksi, perencanaan penjualan dan lain sebagainya. Terus juga peramalan jangka pendek. Nah, jadi peramalan jangka pendek itu sendiri adalah peramalan yang sampai cuma 3 bulan aja. Jadi yang dimaksud dari 3 bulan itu seperti kayak jadwal kerja ataupun lain-lain dan sebagainya. Jadi peramalan itu digunakan untuk mengukur bagaimana kebutuhan kita di masa yang akan datang. Contohnya itu seperti emas gitu kan. Emas itu juga merupakan suatu peramalan tapi juga masuk dalam investasi. Karena emas itu kita bisa memperkirakan bahwa emas yang di masa yang akan datang bisa
menambah nilainya, karena emas itu merupakan suatu nilai yang stabil. Nah, yang selanjutnya yaitu perencanaan agregat. Jadi perencanaan agregat itu adalah suatu perencanaan penjadwalan dalam waktu jangka yang cukup panjang. Jadi dalam perencanaan agregat itu sendiri kita bisa mengetahui atau manfaatnya adalah untuk sebagai alat ukur untuk melihat informasi dari produksi, untuk melihat kemampuan dari produksi dan lain sebagainya. Nah, perencanaan agregat itu juga sangat diperlukan untuk merencanakan bagaimana sih kelanjutan dari produksi tersebut, agar produksi tersebut itu bisa berlanjut dengan baik, yaitu dengan merencanakan sedemikian rupa atau sesuai dengan susunan tertentu, agar kita dalam melakukan suatu produksi itu bisa berjalan dengan baik dan efisien dalam waktu yang relatif singkat. Nah, materi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemilihan lokasi. Jadi pemilihan lokasi itu adalah suatu tempat di mana suatu perusahaan menjual suatu barangnya di daerah tersebut. Jadi pemilihan lokasi itu sangat penting dalam menentukan atau memutuskan suatu konsumen, karena pemilihan lokasi yang tepat itu bisa mendatangkan suatu keuntungan yang berlipat juga. Kenapa? Dalam memutuskan suatu produksi, kita harus melihat pemilihan lokasi. Yang pertama, kita harus melihat bahwa lokasi tersebut strategis. Yang kedua, sering dilewati oleh konsumen atau masyarakat. Yang ketiga, mudah dijangkau. Dan yang keempat, dalam pemilihan lokasi kita harus melihat agar masyarakat tersebut minat atau tertarik dengan barang yang kita jualkan. Nah, materi yang kelima itu yaitu saya akan membahas tentang desain produk dan jasa. Jadi kita bahas dulu apa yang dimaksud dengan desain produk. Jadi desain produk itu adalah membuat atau merancang produk baru yang kemudian akan dijual oleh suatu perusahaan. Nah, yang selanjutnya itu desain jasa. Jadi desain jasa itu adalah suatu kegiatan atau menciptakan atau memproduksi yang kemudian nantinya akan digunakan secara bersamaan. Nah, jadi dalam pembuatan desain produk itu sendiri juga tidak sembarangan, karena kenapa? Dalam pembuatan desain produk kita harus memperhatikan apakah desain produk kita menarik minat masyarakat. Yang kedua, dalam pembuatannya itu usahakan memberikan informasi yang sesuai dengan barang yang kita jual, karena ditakutkan apabila kita tidak sesuai dengan apa yang kita berikan kepada konsumen, itu akan memberikan dampak yang buruk bagi perusahaan kita sendiri juga. Nah, dalam pembuatan desain produk kita bisa melakukan pemasarannya melalui media online ataupun secara langsung. Nah, yang kedua yaitu desain jasa. Jadi desain jasa itu bisa contohnya memberikan pelayanan yang sesuai dengan apa yang diberikan, seperti itu. Nah, jadi materi yang terakhir yang saya akan bahas adalah tentang kapasitas produksi. Jadi kapasitas produksi adalah kekuatan dari perusahaan dalam melakukan atau memproduksi suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu. Nah, jadi dalam melihat kapasitas produksi, kita harus melihat bagaimana modal perusahaan dalam membuat suatu produksi itu, apakah cukup nantinya modal ini untuk membuat produksi barang dengan jumlah yang maksimal. Terus yang kedua, kita harus memperhatikan yaitu modal tenaga kerja. Ya, ini apakah tenaga kerja yang kita miliki itu mampu membuat suatu produksi dalam waktu yang telah ditentukan. Terus juga yang mempengaruhi yang ketiga itu adalah kecepatan. Dari kecepatan maksudnya ini, yang dimaksud dari kecepatan itu adalah waktu dari yang harus kita perhitungkan. Contohnya itu dalam pembuatan produksi kita harus memperhatikan bagaimana kecepatan, apakah dalam 1 bulan ini kita bisa memproduksi suatu barang dengan jumlah yang memang kita inginkan, seperti itu. Itulah video penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.